Bayangin, kamu rajin sedekah tiap hari, tapi lupa satu hal. Kamu gak pernah sedekah ke diri sendiri. Padahal Nabi bersabda, sedekah terbaik adalah untuk dirimu dulu. Jadi, gimana kalau ternyata cara kita memahami sedekah selama ini agak keliru? Banyak orang masih salah paham soal makna sedekah. Kita sering merasa sudah cukup dengan memasukkan uang ke kotak amal atau mentransfer donasi tiap bulan. Tapi di waktu yang sama, kita menelantarkan diri sendiri, berpakaian seadanya, makan asal kenyang, bahkan malas merawat tubuh. Padahal Nabi SAW pernah bilang, sedekah terbaik adalah untuk dirimu sendiri. Artinya, sebelum berbagi keluar, kita perlu memastikan diri ini sudah dihargai dengan layak. Masalahnya, banyak yang mengira memperhatikan diri sendiri itu tanda sombong atau boros. Padahal, ada batas jelas antara pamer dan menghargai nikmat Allah. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya, penampilan yang bersih, wangi, rapi, dan layak. Saat seseorang tampil terurus, bukan karena cinta dunia, tapi karena ingin memuliakan pemberian Tuhannya. Di sisi lain, ada juga yang terjebak dalam kebalikan ekstrimnya, berlebihan dalam menunjukkan kemewahan. Sedekah kepada diri sendiri bukan berarti memuaskan semua keinginan, tapi memenuhi kebutuhan dengan seimbang. Makan cukup, berpakaian pantas, menjaga kebersihan, semua itu bentuk ibadah bila diniatkan karena Allah. Saat diri dijaga, hati jadi lapang, ibadah pun lebih ringan. Jadi, problemnya bukan kurang sedekah, tapi salah urutan. Kita sering lupa bahwa menelantarkan diri bukanlah tanda kesalehan, justru bentuk ketidaksyukuran. Diri yang tidak dijaga akan sulit jadi saluran kebaikan bagi orang lain. Bagaimana mungkin menolong kalau tubuh dan hati sendiri rapuh? Maka, sebelum berbagi keluar, mulai dulu dari dalam. Sebab tubuhmu, waktumu, dan ketenanganmu juga amanah dari Tuhan. Kunci pertama dari sedekah yang benar adalah menata niat dan menata urutan. Nabi SAW sudah memberi panduan yang sangat jelas. Mulailah dari dirimu sendiri. Artinya, sebelum berpikir menolong orang lain, pastikan dirimu sudah tertolong. Penuhi kebutuhan dasar, makan yang cukup, pakaian yang layak, tempat tinggal yang bersih. Itu bukan kesombongan, tapi cara menghormati nikmat Allah yang dititipkan padamu. Menjaga diri bukan berarti memanjakan diri. Perbedaan keduanya ada di niat dan batas. Saat kamu membeli pakaian bersih agar terlihat pantas di depan orang, itu ibadah. Tapi kalau tujuannya untuk pamer, itu jadi riya. Islam mengajarkan keseimbangan. Jangan berlebih, tapi juga jangan menghinakan diri. Karena penampilan yang rapi, tubuh yang sehat, dan aroma yang wangi bisa jadi bentuk dakwah menunjukkan bahwa Islam itu indah dan terhormat. Setelah diri terurus, lingkar sedekahmu melebar. Keluarga, pasangan, anak, tetangga. Nabi SAW mencontohkan bahwa sedekah kepada orang terdekat justru lebih utama. Karena kebaikan yang paling besar adalah yang dimulai dari rumah. Memberi istri hadiah kecil, membelikan anak buku, membantu tetangga tanpa diminta, semuanya bernilai ibadah bila diniatkan karena Allah. Kedermawanan bukan soal jumlah, tapi ketulusan. Dengan begitu, sedekah jadi bagian dari ritme hidup, bukan hanya momen khusus. Saat tubuhmu segar, hati lapang, dan orang terdekatmu merasa diperhatikan, maka kebaikan akan lebih mudah mengalir keluar. Sedekah kepada diri sendiri adalah fondasi, tanpanya amal lain mudah goyah. Dan ketika kamu merawat diri karena Allah,
kamu sedang mempersiapkan diri jadi saluran rezeki bagi orang lain. Sekarang, waktunya mengubah cara pandang. Banyak orang merasa dirinya penolong saat bersedekah, seolah penerima adalah pihak yang butuh. Padahal, dalam pandangan orang soleh, justru si pemberi yang sedang berhutang budi. Karena melalui orang miskin, Allah membuka pintu pahala. Mereka yang menerima bukan beban, tapi perantara kebaikan kita menuju akhirat. Kalau kamu menatap seseorang yang meminta bantuan, jangan lihat kekurangannya. Lihatlah itu sebagai kesempatan emas yang dikirim Tuhan langsung padamu. Mungkin dia tampak lemah, tapi sebenarnya dia sedang menguatkanmu. Karena tanpa orang yang mau menerima, kamu tak akan punya jalan untuk beramal. Orang saleh dulu sampai mencari mereka bukan menunggu diminta. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Sediakan uang di saku khusus untuk sedekah harian. Setiap kali ada yang meminta, jangan menolak berikan tanpa banyak tanya. Niatkan karena Allah, bukan karena rasa kasihan. Soal penerima jujur atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu adalah ketulusan. Kalau ternyata dia berbohong, kamu tetap dapat pahalanya. Yang rugi hanya orang yang menipu, bukan kamu. Ubah persepsi. Sedekah bukan kehilangan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan tidak lenyap, hanya berpindah tangan sementara sebelum kembali dalam bentuk lain, kesehatan, rezeki tak terduga, atau ketenangan hati. Jadi, jangan pelit pada peluang kebaikan, karena yang menolak memberi sebenarnya sedang menolak kesempatan Tuhan untuk menolong dirinya sendiri. Setiap sedekah yang kamu keluarkan, sekecil apapun, tidak pernah hilang. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Tapi ingat, gantinya tidak selalu berupa uang. Bisa jadi berupa tubuh yang sehat, hati yang tenang, atau jalan rezeki yang tiba-tiba terbuka tanpa kamu sangka. Sedekah itu seperti benih tak selalu tumbuh di tempat yang sama, tapi pasti berbuah di waktu yang tepat. Orang yang pelit sering merasa hartanya aman karena disimpan. Padahal justru dengan menahannya, ia sedang menutup pintu keberkahan. Sebaliknya, orang dermawan tidak takut kekurangan. Ia percaya bahwa yang memberi adalah Allah, bukan dompetnya. Karena itu, mereka memberi tanpa hitung-hitungan. Dan anehnya, hidup mereka justru terasa cukup, bahkan berlimpah dalam makna. Begitulah hukum langit. Semakin kamu memberi, semakin banyak yang datang kembali. Tapi bukan karena matematikanya manusia, melainkan karena logika kasih sayang Tuhan. Sedekah membuat hati ringan, menenangkan pikiran, dan menumbuhkan rasa cukup yang jarang dibeli oleh uang. Setiap pemberian yang kamu niatkan karena Allah akan berbalik jadi perlindungan di dunia dan tabungan di akhirat. Sekarang, coba tengok dirimu. Sudahkah kamu bersedekah hari ini pada dirimu sendiri, keluargamu, atau orang lain? Jangan tunggu nanti. Mulailah dari hal kecil. Bantu orang tanpa diminta, rawat tubuhmu, bahagiakan keluargamu. Karena setiap sedekah adalah benih keberkahan yang kamu tanam untuk masa depanmu sendiri. Kalau video ini menyentuhmu, bantu sebarkan maknanya. Siapa tahu, satu klik dari kamu bisa jadi sedekah ilmu yang tak berhenti mengalir.